What's up, bro? What's up? Hari ini kita mau nerusin podcast yang kemarin ya. Kita ketemu lagi dengan Chandra hari ini. Halo. Ditambah kita kedapatan es krim 2. Lebih keren, kemarin gak gini ya? Oh, gak ada ya? Inventaris baru. Inventaris baru. Oke. Siap, kita ada di mana ini Om? Kita tetap di Tepo Square Tepo ya. Square. Di Sumojoyo. Lokasinya tepatnya di seberangnya apartemen Metropolis. Jadi untuk Bro semua yang rumahnya dekatan di sini, Iya. Openingnya ini segera nih. Segera ya? Segera opening. Dan ruangan ini adalah ruangan khusus yang bisa disewa untuk podcast ya. Ya, Jadi kalau podcast. Bro semua punya istilahnya kanal YouTube atau apa, mau bikin podcast di sini ada. Nanti ini kita di lantai 2 dan lantai pertama itu Untuk food ya. Iya, Untuk kuliner. Untuk kuliner. Jadi- Lantai 2 ini dia kayak kopi ya. Kopi ya. Coffee shop ada, Coffee shop terus ada. tempat untuk nongkrong ada. Terus cocok. kita di sini juga ada yang unik nih Om. Apa ini? Disediakan kayak bilik-bilik, tapi bukan bilik cinta. Wah, apa Tapi ini? ruangan-ruangan kecil, kayak misalnya Bro lagi ada small meeting, Iya. atau apa gitu. Disediakan di sini. Disediakan, ya. Ada beberapa ruangan yang bisa dipakai mulai untuk yang 2 orang sampai 8 orang pun. Untuk di sini juga ada hallnya. Oh, iya. Sudah dipakai. Jadi konsep dari tempat ini itu unik sebenarnya. Unik dan enak. Tempatnya enak sekali. Jadi untuk nongkrong enak sekali, tapi segera dibuka. Segera dibuka ya. Oke, nanti mungkin juga bisa jadi markasnya kita. Iya. Kalau Bro ingin ketemu atau apa bisa di sini. Oke, kita Siap. lanjut sama Om Chandra. Ayo, Hari ini kita sesi pertama ini kita akan ngomong persiapan untuk manajemen kandang breeding itu gimana sih? Masuk. Apa aja nih? Apa aja? Nah, Jadi acuannya. Selain burung dan kandangnya, Duit. oh duit pasti itu beli ya. Nah, apa aja nih? Ya, manajemen ternak adalah persiapan ketika seorang peternak terjun ke dunia hobinya dia kan. Oke. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita buat kandang sesuai dengan kemampuan kita. Setiap orang punya kapasitas masing-masing dalam merawat burungnya. Kuantiti apa besaran kandang? Kuantitinya dulu dong. Kuantiti. Jadi berapa banyak kandang yang mau dipakai untuk breedingnya? Betul. Oke. Space-nya kan bisa dihitung dulu. Ini saya mau nih ada ruangan kosong, saya mau bikin kandang ternak. Kira-kira diisi berapa kan gitu kan. Setelah tahu isinya berapa, kemudian bikin kandang dengan apa ya? Dengan kemampuannya kita masing-masing sendiri sih. Ada yang pakai rak, ada yang pakai box satu persatu yang ada sekatnya itu ya terserah. Yang penting bagaimana Anda bisa melihat kandang Anda itu nyaman ketika melakukan aktivitas di sana kan gitu kan. Nah, sebelum melangkah mengenai kandang, sebaiknya dipersiapkan berapa ruangan sih? Kalau kita mau breeding. Sesuai kapasitasnya masing-masing. Yang jelas ada namanya kandang untuk kita peternak itu sendiri, kemudian ada yang namanya bikin koloni. Kalau nggak muat ya koloninya kecil-kecil nggak ada masalah sih. Sangkar ternak kita buang sekatnya, kita jadikan satu sudah jadi koloni ya. Nah, ini kan susahnya ketika koloni kita nggak bisa memastikan pasangan A kawin sama pasangan B. Nah, manajemennya gimana nih? Kalau kita punya kandang koloni, apa diisi 1 spesies atau boleh diisi 2 spesies? Kalau 1 spesies pun, misalnya mutasinya harus sama, apa boleh mutasi berbeda-beda? Nah gini, jadi masalah koloni manajemen ternak itu ada bab tentang pembahasan koloni di company Dik juga ada. Jadi ada yang outdoor dan indoor, kita beri kebebasan dia untuk menyerap sinar matahari. Nah untuk masalah teknisnya, bagaimana koloni sebaiknya, apakah harus dipisah atau harus satu spesies atau apa? Itu adalah kemampuan teman-teman masing-masing, mampu membuat koloni berapa. Kalau sesuai yang lebih baik adalah jantan dan betina nanti dipisah ketika usia mau kawinnya, menginjak 1 tahun. Kalau bisa dipisah antara jantan dan betina supaya tidak terjadi perkawinan itu aja sih, dan menghindari crash fight di dalam satu koloni. Biasanya betina lebih galak ketika musim kawin.
Tapi kalau kemampuannya teman-teman, saya cuma bisa buat satu koloni, itu sudah jauh lebih bagus daripada tidak sama sekali. Berarti koloninya berdasarkan seks atau jenis kelaminnya ya? Itu tadi, lebih baik dipisah antara jantan dan betina. Kalaupun mampu teman-teman bikin kandang koloni jantan dan betina terpisah, tidak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Tujuannya itu tadi, berarti tidak diternakan karena jantan sama jantan, betina sama betina nggak bisa kawin. Iya. persiapan breeding. Kita ngomong persiapan breeding. Untuk jenis mutasi juga pastinya dipisah-pisah dong. Kalau bisa dipisah, biar tidak terjadi perkawinan, biar tidak terjadi bertengkar ya di koloni ya. Jantan dan betina harus dipisah, harusnya gitu. Tapi kalau nggak ada kemampuan, lebih baik bikin koloni aja secukupnya, memanfaatkan pre-function atau space kosong di peternakan Anda, tidak ada masalah. Dan yang paling utama itu sebenarnya adalah kemampuan beternak. Saya pernah berbicara kepada senior saya di 4 tahun lalu, beliau masih aktif main, namanya Kimi Gaus. Kenapa tidak menambah kapasitas kuantiti peternakannya Om Kimi? Saya masih ingat pesan beliau adalah, kemampuan saya dalam beternak hanya segini saja. Lebih dari ini, saya mungkin tidak bisa maksimal fokus. Kapasitasnya waktu itu mungkin 30-40 pasang. Jadi sesuaikan aja kalau mampunya untuk memfokuskan 10 pasang. Soalnya teman-teman yang baru mulai rata-rata biasanya memaksakan diri supaya cepat balik modal, kemudian ya banyak resiko. Resikonya nggak diperhatikan. Nanti kita bab selanjutnya bahas masalah resiko. Kemampuannya disesuaikan dulu. Nah, bab ketiga adalah masalah resiko. Resiko dalam beternak tentu kematian, hilang, lepas, dicuri. Ya kalau masalah hilang ya harus kita safety mungkin dengan pakai kawat double ram atau gimana lah. Kemudian masalah kematian banyak faktor. Mati dari usia berapa ini? Kalau dead cell atau mati dalam telur, berarti yang bermasalah adalah suhu kelembapan atau ruangannya ada teman-teman semua ini. Kan gitu. Jadi manajemen ternak perlu diperhitungkan. Resiko yang ketiga adalah dicuri. Ya pasang di sini paling nggak. Ya mau iklan Manuli larang, saya ini 15.000-an. Kalau dulu banyak sekali yang marah. Iya. Ini pencurian labet sekarang menurun. Ya. Karena mungkin secara nominal kurang menggiurkan. Cuman kalau yang tahu burung tetap mahal. Ada beberapa yang tetap mahal. Jadi buat peternak sekarang lebih aman. Iya. Kan gitu. Jadi pencuriannya menurun, burungnya murah di beberapa tempat. Survei di lapangan ya. Jadi itu kita bisa bicara resiko sekarang udah aman. Nah, mumpung aman, kita training breeding yang benar. Jadi bersama Om Chandra ini kita ngomong tentang gimana saya tadi ya persiapan. Satu udah dapat besaran kemampuan untuk menanganinya. Berapa kandang? Ruangan. Bisa indoor, bisa outdoor. Terus kalau untuk pakan kira-kira aja nih. Pakan ternaknya kalau saya aplikasikan sih pakai boleh sebut merek ya? Boleh ya? Boleh. Ya udah, rekomendasi Atau saya mixed apa aja nih? Mixed ya seperti pada umumnya ya millet, canary seed, kemudian black chia, kemudian ada yang namanya sunflower dan macam-macam, ada 12 sampai 18. Bahkan ada merek tertentu yang di Indonesia dibuat itu sampai 18 macam bijian. Tergantung kemampuannya teman-teman, tergantung. Kalau semua bijian itu baik, ada produk ini, silakan. Mana yang menurut Anda itu lebih cocok di peternakan Anda sendiri. Bijian udah masuk. Apakah perlu tambahan makanan atau extra fooding? Nah ini nggak tahu dari mana asalnya dulu teman-teman semua pakai jagung sama kangkung. Paling murah. Iya paling murah menurut saya. Iya kita diskus masalah jagung dan kangkung di peternak Eropa juga tidak ada jagung, tidak pernah saya temuin ini diberi corn atau jagung itu. Karena jagung di sana mahal. Satu mereka 4 musim.
Nggak mungkin tanam jagung. Lah, Kita paling murah jagung kangkung. Tapi emang secara Habit ya ini berarti. habit jadi Habit yang turun temurun. nah, terus nggak ada salahnya juga kalau sekarang orang ngomong kearifan lokal. Di dalam terdapat budaya. budaya Nggak ada masalah. Jadi Mbak menggunakan jagung dan kangkung, tradisi kearifan lokal diteruskan tidak ada masalah. Tapi lebih baik adalah kita ganti dengan buah. Nah, kalau buah mahal, buahnya murah. Ya, kita bisa lakukan yang namanya, kita bisa survei di lapangan tentang buah yang paling murah dan enak untuk dikonsumsi ya. Cocok untuk burung ya apel Malang murah. Apel Malang. Jagung yang sekarang ini bawanya berat, lebih baik apel Malang yang dipotong ketika melolok anakan ini diberikan kepada anakan, itu lebih efisien. Apel pun mengandung resiko, mau diterangkan. Resikonya ya di bawah Biji ya. Bisa Jadi dibuang. apa aja nih Om Chandra? Ya. Makanan yang berbahaya nih untuk lovebird. Sebenarnya robot ini adalah granivore. Granivore. Pemakan bijian ya. Bijian, nah. Bijian dan pemakan buah juga sebenarnya. Kan gitu ada yang di teman-teman di Eropa sana mereka menggunakan yang namanya berry. Tapi di sini kan nggak ada. Ya nggak boleh nih dimakan lovebird. Iya, saya sempat baca itu ya. Insek yang tidak boleh dimakan oleh agaporis adalah insek. Bisa. Insek itu seperti memakan serangga kerutu di habitatnya ya saya nggak tahu ya, kita berbicara masalah di Indonesia maupun di teman-teman di Eropa biasanya insek itu sudah diekstrak menjadi egg food mungkin ya, tapi kalau diberikan langsung saya belum pernah tahu. Jadi bisa diakali ke menu tambahannya atau egg food itu tadi, ada yang menggunakan ada yang menggunakan ini ekstrak ulat Hongkong Gitu. bisa dicampur di sini. Tapi kalau langsung ulat Hongkong yang langsung diberikan ke robot saya belum pernah tahu. Tapi mereka melakukan ekstrak, jadi terserah mau pakai egg food ini yang basah atau yang kering itu terserah. Jadi ditata dulu teman-teman, kembali lagi ke manajemen ternak, pakan apa yang cocok tadi sudah saya jawab dalam mixit. Kemudian menu tambahannya ketika waktu ngolah anakan bisa pakai egg foodnya mau merek apapun itu terserah, sama aja semua. Bikin sendiri mungkin. Ya bikin sendiri monggo. Kalau Om Levri kan bikin itu ya, makan juga ya. Kalau menurut Om Levri pemberian kangkung sama jagung ini efeknya bagus nggak sih buat? Kalau kangkung, Kalau wasted nggak sih? kalau kita ngomong wasted apa enggak, jadi kita ngomong tentang nutrisi dulu. Ya. Jadi kangkung ini nutrisinya apa? Serat banyak, itu bagus. Jadi tapi ya banyak buangnya untuk yang lain. Dia di pencernaan juga gak bagus karena mengandung getah. Nah, Oke, makanya kalau kangkung Gencet, itu ada apa? ya ada dia sekresinya atau pupnya itu nggak bagus. Jadi kalau bisa, kalau kangkung itu dilayukan dulu. Dilayukan dulu. Seperti apa misalnya? Jadi ya layu aja, jangan yang fresh langsung diberikan. Kadar apa istilahnya getahnya masih tinggi. Nah itu jangan. Terus kedua, kalau kita ngomong tentang jagung ini apa sih nutrisinya? Glukos atau karbohidrat ini banyak terdapat di jagung. Ya, jadi emang jagung ini paling gampang untuk bikin gemuk. Jadi paling gampang. Tapi kalau untuk orang gampangnya dulu karena nggak ada bubur loloan, di jagung terus, yang banyak. ya kan? Jagung yang banyak. Ketika ngelolo nggak apa-apa. Tapi setelah ngelolo rata-rata burungnya berlemak. Ya. Itu karena dia konsumsi glukosnya tinggi, karbohidrat Tapi tinggi. ada lagi efek dari jagung dan kangkung di Indonesia itu menggunakan yang namanya sidar. Sidar, Ya, itu kalau tidak dicuci dengan benar, Betul. akan Resiko. beresiko sama burungnya. Iya. Nah, jadi emang harus dicuci. Iya. Terus ada makanan yang harus dihindari ketika kita punya lovebird. Ya, Jadi kayak bijian apel, Ya. alpukat, terus coklat. Coklat, ya. Ya, itu kalau diberikan kepada lovebird Mati, ya. langsung menjadi toksik atau Ya. racun. Ya. Jadi sama aja kita membunuh. Jadi kalau bisa dihindarin yang mengandung itu, oke. Terus untuk makanan balance saja sih, dalam artian harus lengkap karena dia burung di captivity atau di apa di Sangkar. itu harus lengkap.
mau ada bijian boleh, Ya. ekspor boleh, buah boleh. Bagus ini. Terus yang jangan lupa adalah mineral. Ini Ya. yang sering dilupakan. Sotong. Mineral bisa dari sotong, dari green, dari mana aja. Mineralnya harus cukup. Yang paling krusial adalah ternak dalam ruangan. Karena apa? Tidak tersentuh oleh matahari. Carilah vitamin yang mengandung D3-nya tinggi. Terus kedua lagi yang paling krusial ketika Anda milih vitamin. Kemarin Om Chandra ini posting vitamin. Nah, ya. Saya baca keterangannya di bawah bagus juga. Ya. Karena apa? Water soluble. Vitamin itu ada dua, water soluble sama fat soluble. Ketika water soluble ini kalau bahasa Indonesianya itu adalah apa ya? Mencair di air. Di air. Jadi tercampur di air. Kalau fat soluble itu tercampur di lemak. Bedanya penggunaan vitamin ini ketika water soluble, ketika ada kelebihan vitamin itu terbuang oleh sekresi atau pupnya, kotoran. Ya. Kalau fat soluble itu disimpan di bawah lapisan kulit dan daging diantaranya. Nah itu yang menimbulkan lemak. Jadi kalau kelebihan dia tidak keluar alami. Makanya kemarin lihat postingannya Om Chandra, oh bahwa vitamin dengan brand tertentu kalian water soluble. Jadi jangan asal pakai vitamin, Anda juga harus mengetahui mana yang water soluble, mana yang fat soluble. Karena kalau kita mau beli vitamin itu kan nyari yang tulisannya banyak. Ya kan? Mungkin ya Bro semua juga seperti itu. Jadi istilahnya ini apa nggak seberapa ngerti. Nggak seberapa ngerti. Yang penting apa cari teman atau apa. Oh ini baik ya, cari ini ngendokan. Ya dong. Oh ini bikin gacor. Kita nggak ngerti. Jadi harus memahami juga ya karakter vitamin itu sendiri. Ya, itu penting banget. Tadi sudah disampaikan sama Om Yatri masalah fat soluble dan water soluble. Saya rasa sudah mewakili. Jadi vitamin yang baik itu langsung larut dalam air, kasarnya gitu. Jadi vitamin adalah bagian salah satu kunci peternakan juga. Jadi saya selama ini pakai merek ini om, silakan. Yang penting pesan saya jangan ada yang namanya antibiotik di sana, karena banyak vitamin yang beredar kandungnya ada antibiotik. Antibiotik itu sifatnya adalah resistance. Jadi dia kalau sudah kena penyakit diobati, dosisnya harus naik. Kalau dosisnya tidak naik ya kebal. Lama-lama efeknya adalah kebal gitu. Kalau udah kebal ya udah obat. Jadi vitamin sama antibiotik itu harus berbeda ya. Kalau vitamin diberikan ketika sehat. Ya, suplemen vitamin. Nah, kalau antibiotik ketika sakit. Pas sakit. Jadi nggak perlu Bro semua kalau misalnya kita breeding gitu, ya toh. Bro nggak kenapa-kenapa karena kita takut nanti itu dikasih antibiotik. Keliru berarti kan? Keliru. Salah kata ya. Tapi vitamin aja sudah cukup. Vitamin. Pengetahuan tentang manajemen ternak kita kembangkan di sini ya. Ya betul. Tipe-tipe vitamin atau tipe-tipe ya apa yang cocok mereknya itu terserah. Yang penting itu tadi tidak mengandung antibiotik. Itu sih, jadi kita bisa belajar dari komposisi yang tertera di bungkusnya itu aja. Terus lanjutan nih, kandang yang bagus Ya. itu ukuran berapa nih? 60-40 sih idealnya di Indonesia. 60-40 di Indonesia. Kalau di luar negeri itu berapa itu ukurannya? Bisa 75 kali 75 ya? 40 itu. 75 kali 50 bisa. Jadi yang beredar di Indonesia mungkin menyesuaikan keuangan ya? Menyesuaikan keuangan. Iya. Om kita kan sempat kemarin mengunjungi kayak peternakan ayam ya, unggas gitu. Iya, peternakan. Ya itu gimana ya? Ini kan kalau kita lihat waktu kita ke teman-teman Chandra di Tulangan itu kan bersih semua serba apa namanya istilahnya teratur lah. Sudah teratur lah. Sesuai guideline buku. Dengan di sisi lain yang kita lihat kemarin itu peternakan ayam tradisional ayam unggas apa itu sangat
sangat tradisional Om. Wow. Jadi nggak terlalu yang bersih, yang tertata apa, tapi di situ burung-burung, ayam atau apa di situ adaptasinya bagus juga ya. Bagus, sehat semua. Gitu ya. Jadi kalau menurut Om Chandra itu mana sih yang lebih efisien? Nah, pertanyaan dewa ini. Simpel tapi Jebakan ini.